Balmoral di tengah badai. Istana. Benarkah Raja Charles mengubah warisan kerajaan dan menggeser Camilla? Semua bermula dari sebuah dokumen yang seharusnya tidak pernah terlihat oleh siapapun di dalam Clarence House. Sebuah amandemen sunyi, perubahan tertutup pada rencana warisan kerajaan yang konon tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Namun ketika bisikan mulai beredar bahwa Raja Charles III secara pribadi telah merevisi masa depan Kastel Balmoral, dan nama Ratu Camilla dikabarkan tidak lagi muncul dalam beberapa ketentuan penting, suasana di lingkaran kerajaan berubah drastis. Apa yang awalnya tampak sebagai urusan administratif biasa, segera berkembang menjadi spekulasi besar yang mengguncang para pengamat monarki Inggris. Meski tidak ada konfirmasi resmi dari istana, berbagai laporan dan rumor yang beredar menggambarkan adanya pembahasan rahasia yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan mungkin lebih lama. Proses tersebut disebut dilakukan dengan tingkat kerahasiaan yang luar biasa, hingga sejumlah staf senior dikabarkan tidak memiliki akses terhadap komunikasi sensitif yang berkaitan dengan masa depan Balmoral. Dalam tradisi keluarga kerajaan, tingkat kerahasiaan seperti itu jarang dianggap sebagai kebetulan. Ketika akses dibatasi dan informasi dikendalikan secara ketat, banyak pihak langsung menduga bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang dipersiapkan di balik pintu tertutup istana. Balmoral sendiri bukanlah sekadar properti kerajaan biasa. Bagi banyak generasi keluarga Windsor, kawasan luas di dataran tinggi Skotlandia itu memiliki makna yang jauh melampaui nilai ekonomi. Bagi mendiang Ratu Elizabeth II, Balmoral merupakan tempat perlindungan dari tekanan politik, pusat ketenangan pribadi, sekaligus simbol kesinambungan monarki. Di sanalah para raja dan ratu menemukan ruang untuk terhubung kembali dengan makna institusi yang mereka pimpin, jauh dari sorotan publik dan protokol resmi. Karena itulah setiap pembicaraan mengenai perubahan struktur kepemilikan atau warisan Balmoral selalu menarik perhatian besar. Menurut sejumlah spekulasi yang beredar di kalangan pengamat kerajaan, perubahan yang dikabarkan dilakukan Raja Charles bukan sekadar soal aset atau hak tinggal. Banyak yang menilai langkah tersebut berkaitan dengan upaya menjaga warisan keluarga dan memastikan bahwa properti paling simbolis dalam kerajaan tetap berada di bawah kendali garis penerus langsung. Di tengah rumor tersebut, nama Ratu Camilla menjadi pusat perhatian. Beberapa laporan tidak resmi menyebutkan bahwa lingkaran dekat Camilla berharap memperoleh jaminan jangka panjang yang lebih kuat terkait akses, tempat tinggal, serta pengaruh di sekitar Balmoral pada masa mendatang. Namun jika kabar mengenai revisi dokumen warisan itu benar, harapan tersebut mungkin tidak sepenuhnya terwujud. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa perubahan seperti ini dilakukan sekarang? Raja Charles saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari isu kesehatan hingga tekanan mengenai masa depan monarki Inggris. Dalam kondisi seperti itu, banyak pengamat percaya bahwa perhatian terhadap masalah suksesi dan pelestarian institusi menjadi semakin mendesak. Sejumlah sumber bahkan mengklaim bahwa Putri Anne dan Pangeran William diam-diam mendukung pendekatan yang lebih ketat terhadap perlindungan aset-aset simbolis kerajaan. Keduanya disebut memandang Balmoral sebagai wilayah yang harus tetap terlindungi demi generasi penerus, khususnya bagi para pewaris langsung takhta. Pandangan tersebut bukan tanpa dasar. Dalam sejarah modern kerajaan Inggris, keputusan-keputusan penting mengenai tanah, properti, dan warisan seringkali dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan institusi dalam jangka panjang. Hubungan pribadi, seberapapun pentingnya, kerap ditempatkan di bawah kebutuhan menjaga stabilitas mahkota. Para sejarawan kerajaan bahkan melihat adanya kemiripan dengan tahun-tahun terakhir masa pemerintahan Ratu Elizabeth II. Saat itu, banyak keputusan strategis disebut berfokus pada satu prinsip utama, melindungi keberlangsungan monarki di atas segala kepentingan lainnya. Balmoral memiliki posisi yang sangat unik dalam konteks tersebut. Dibeli untuk Ratu Victoria pada tahun 1852 dan membentang di area yang sangat luas di Skotlandia. Properti ini selama lebih dari 1,5 abad telah menjadi simbol kesinambungan keluarga kerajaan. Tempat itu menyimpan jejak sejarah, kenangan beberapa generasi penguasa, serta identitas emosional yang sulit dipisahkan dari citra monarki itu sendiri. Mereka meyakini bahwa begitu status Balmoral mulai dipandang sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan, maka fondasi simbolis yang selama ini menjaga kesinambungan monarki berpotensi melemah. Dalam pandangan tersebut, Balmoral bukan hanya tanah dan bangunan. Ia adalah lambang kesinambungan darah,
kewajiban, dan sejarah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tengah kekhawatiran itu, nama Putri Anne disebut-sebut sebagai salah satu sosok yang mengambil posisi tegas. Sejumlah sumber yang mengaku memahami cara berpikir lingkungan kerajaan mengklaim bahwa Anne berpendapat Balmoral harus tetap berada dalam jalur pewarisan langsung. Baginya, keputusan mengenai kawasan bersejarah itu tidak boleh dipengaruhi oleh kompromi emosional, hubungan pribadi, ataupun kepentingan kelompok tertentu yang berada di sekitar pusat kekuasaan. Pandangan tersebut kabarnya juga selaras dengan kekhawatiran yang berkembang mengenai potensi pengaruh pihak-pihak di luar garis suksesi langsung. Bagi kalangan tradisionalis kerajaan, persoalan ini bukanlah tentang individu tertentu, melainkan tentang prinsip. Mereka percaya bahwa setiap simbol penting monarki harus tetap terikat pada masa depan mahkota, bukan pada kenyamanan atau kedekatan personal dengan raja yang sedang berkuasa. Pangeran William disebut-sebut memiliki alasan yang lebih mendalam dalam memandang isu tersebut. Sebagai pewaris takhta, ia tidak hanya memikirkan masa pemerintahannya sendiri, tetapi juga masa depan anak-anaknya, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. Ketiganya suatu hari nanti akan mewarisi tanggung jawab besar untuk menjaga institusi yang telah berdiri selama berabad-abad. Dalam perspektif itu, kejelasan mengenai status Balmoral dianggap sangat penting. Jika terjadi ambiguitas mengenai hak akses, pengaruh, atau penggunaan kawasan tersebut di masa depan, maka generasi penerus dapat menghadapi konflik yang seharusnya bisa dihindari sejak awal. Sejumlah sejarawan kerajaan bahkan menggambarkan perdebatan ini sebagai pertarungan mengenai geografi suci monarki. Istilah tersebut menyoroti fakta bahwa dalam kehidupan kerajaan, tempat memiliki makna yang jauh melampaui nilai ekonominya. Tanah dapat menjadi simbol kenangan. Kenangan dapat berubah menjadi sumber legitimasi. Dan legitimasi seringkali menjadi bentuk kekuasaan yang paling berharga. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa titik balik terjadi ketika serangkaian konsultasi hukum pribadi dilakukan untuk meninjau berbagai pengaturan terkait aset kerajaan dan akses jangka panjang. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Raja Charles III, apa yang awalnya tampak sebagai proses rutin disebut berubah menjadi evaluasi menyeluruh mengenai bagaimana pengaruh dan hak penggunaan properti kerajaan akan dikelola pada masa mendatang. Para penasihat hukum, menurut berbagai klaim yang belum pernah dikonfirmasi secara resmi, memperingatkan bahwa pengaturan yang terlalu longgar dapat menciptakan masalah bagi generasi berikutnya. Kesepahaman informal yang bekerja dengan baik pada satu masa pemerintahan belum tentu dapat bertahan ketika kepemimpinan berpindah tangan. Karena itu, muncul dorongan untuk memperjelas berbagai ketentuan yang sebelumnya dianggap cukup dipahami secara tidak tertulis. Fokus utama bukan pada konflik yang sedang berlangsung, melainkan pada upaya mencegah konflik di masa depan. Dalam berbagai spekulasi yang berkembang, Ratu Camilla juga sering disebut dalam konteks perdebatan tersebut. Beberapa laporan mengklaim bahwa terdapat asumsi mengenai keterlibatan jangka panjang yang lebih luas dalam pengaturan tertentu. Namun di dalam tradisi kerajaan, asumsi tidak pernah memiliki kekuatan yang sama dengan ketentuan resmi. Setiap hak, akses, dan keistimewaan biasanya memiliki batas yang ditentukan secara jelas. Dari sudut pandang para pendukung pendekatan yang lebih ketat, kejelasan justru dianggap sebagai bentuk perlindungan. Mereka berpendapat bahwa ancaman terbesar bukanlah keberadaan pihak tertentu, melainkan ketidakjelasan itu sendiri. Ambiguitas membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda-beda, dan interpretasi yang berbeda seringkali menjadi awal dari perselisihan. Karena itulah berbagai perubahan yang dikabarkan dilakukan terhadap dokumen-dokumen terkait masa depan Balmoral disebut bersifat sangat simbolis. Langkah tersebut dipandang sebagai pesan bahwa kasih sayang pribadi tidak dapat menggantikan aturan suksesi, dan bahwa hubungan keluarga melalui pernikahan tidak akan mengubah prinsip dasar pewarisan yang telah lama menjadi fondasi monarki. Bagi Raja Charles III sendiri, situasi ini diyakini bukanlah perkara yang mudah. Jika laporan-laporan tersebut benar, maka ia berada pada posisi yang rumit sebagai seorang suami, ayah, sekaligus raja. Setiap keputusan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kenyamanan pribadi dan keberlangsungan institusi yang dipimpinnya. Pergerakan staf mulai berubah. Undangan-undangan dikabarkan direvisi secara diam-diam. Struktur internal yang selama bertahun-tahun tampak stabil mendadak menunjukkan tanda-tanda penyesuaian. Meskipun tidak pernah ada konfirmasi resmi mengenai adanya konflik, para pengamat kerajaan
mengklaim bahwa jarak emosional antara Raja Charles III dan Ratu Camilla menjadi semakin sulit untuk diabaikan. Menurut laporan yang beredar, amandemen terkait pengaturan warisan Balmoral bukan sekadar perubahan administratif. Bagi Camilla, keputusan tersebut disebut-sebut terasa sebagai luka pribadi yang mendalam. Setelah puluhan tahun berdiri di sisi Charles menghadapi kritik publik dan menjalani perjalanan panjang menuju penerimaan sebagai anggota utama keluarga kerajaan, keputusan itu dianggap sebagai sinyal bahwa posisinya di masa depan institusi masih memiliki batas yang tidak dapat ia lewati. Yang membuat situasi semakin menyakitkan adalah cara perubahan tersebut berlangsung. Tidak ada konfrontasi terbuka. Tidak ada penjelasan publik. Hanya roda birokrasi kerajaan yang terus bergerak, mengirimkan pesan yang menurut sejumlah sumber terasa dingin, namun tegas. Warisan kerajaan berada di atas hubungan pribadi. Ketegangan dilaporkan meningkat di sekitar istilah perlindungan warisan, atau legacy protections. Dalam bahasa hukum, istilah itu terdengar sederhana dan masuk akal. Namun, secara emosional, maknanya jauh lebih kompleks. Para penasihat Charles disebut memandang perlindungan tersebut sebagai langkah penting untuk menjaga kesinambungan institusi. Sebaliknya, kalangan yang dekat dengan Camilla dikabarkan melihatnya sebagai tembok yang mulai dibangun untuk membatasi pengaruh pihak-pihak di luar garis keturunan langsung terhadap aset-aset paling sakral milik kerajaan. Kekhawatiran itu tidak hanya berkaitan dengan Balmoral. Yang lebih mengusik adalah simbolisme di balik keputusan tersebut. Jika akses terhadap salah satu properti paling bersejarah kerajaan dapat diperketat hari ini, apa yang akan dibatasi berikutnya? Pengaruh, otoritas, hak-hak tidak tertulis yang selama ini dianggap aman. Di tengah ketidakpastian itu, sosok Putri Anne muncul sebagai figur yang disebut memiliki pengaruh sangat besar. Banyak laporan menyatakan bahwa para pejabat senior istana cenderung mendukung pandangannya mengenai tugas kerajaan. Prinsip Anne digambarkan sederhana namun tegas. Mahkota harus dilindungi dari kebingungan emosional, bahkan ketika konsekuensinya menyakitkan. Posisi tersebut semakin kuat ketika peran Pangeran William dalam urusan internal kerajaan mulai terlihat lebih jelas. Ia tidak lagi dipandang hanya sebagai pewaris takhta yang menunggu giliran. William mulai dianggap sebagai sosok yang berpartisipasi aktif dalam diskusi-diskusi penting yang membentuk masa depan pemerintahan berikutnya. Sementara itu, Raja Charles disebut berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, ia adalah seorang suami yang harus menghadapi rasa sakit pribadi yang dialami pasangannya. Di sisi lain, ia adalah seorang raja yang memiliki tanggung jawab menjaga kelangsungan institusi di atas segala kepentingan pribadi. Pertentangan antara kedua peran tersebut diyakini menciptakan tekanan emosional yang besar. Para pendukung Camilla dikabarkan berargumen bahwa pengorbanan yang telah ia lakukan seharusnya menjamin keamanan dan pengakuan jangka panjang. Namun kalangan tradisionalis di dalam istana disebut memiliki pandangan berbeda. Mereka berpegang pada prinsip bahwa pengorbanan tidak secara otomatis memberikan hak atas warisan, dan kedekatan pribadi tidak dapat mengubah aturan suksesi. Di tengah suasana itulah sebuah ungkapan mulai beredar di antara para pembantu kerajaan senior. Ungkapan tersebut sederhana namun syarat makna. Pesta telah berakhir. Kalimat itu tidak pernah diucapkan secara resmi, tetapi cukup sering terdengar untuk menunjukkan bahwa sebuah titik balik sedang terjadi. Era kesepahaman tidak tertulis perlahan digantikan oleh era batas-batas yang dirumuskan secara jelas. Namun bagian paling menarik dari seluruh kisah ini adalah munculnya apa yang disebut beberapa sumber sebagai protokol besi Balmoral. Menurut berbagai laporan, jika Charles menandatangani amandemen tersebut, Anne memastikan bahwa aturan itu tidak hanya menjadi simbol, melainkan benar-benar dapat bertahan dalam jangka panjang. Selama bertahun-tahun, Anne dikenal sebagai penjaga disiplin institusi. Kekuatannya tidak berasal dari sorotan media atau popularitas publik, melainkan dari pemahamannya yang mendalam terhadap prosedur, kepercayaan hukum, hak akses, dan aturan tak tertulis yang menjaga kestabilan kerajaan. Karena itu, ia disebut memandang situasi Balmoral bukan sebagai drama keluarga, melainkan sebagai pertahanan institusional. Ketika orang lain melihat konflik emosional, Anne melihat potensi masalah jangka panjang yang harus dicegah sejak dini. Ketika pihak lain berbicara mengenai keadilan,
Ia lebih fokus pada keberlanjutan. Laporan-laporan yang beredar menyebut bahwa Anne bekerja erat dengan William, dan sejumlah penasihat hukum terpercaya untuk memastikan struktur warisan baru diperlakukan sebagai mekanisme perlindungan institusi. Bahasa hukum diperketat. Harapan mengenai akses ditinjau ulang. Perencanaan residensi masa depan dievaluasi dengan lebih rinci. Balmoral bukan sekadar kastel atau tempat peristirahatan keluarga kerajaan. Selama beberapa generasi, kawasan ini telah menjadi simbol kesinambungan, stabilitas, dan identitas dinasti Windsor. Di sanalah banyak momen penting keluarga kerajaan berlangsung, dan di sanalah mendiang Ratu Elizabeth II menghabiskan sebagian besar waktu yang paling berharga dalam hidupnya. Karena itu, ketika muncul kabar mengenai perubahan dalam dokumen warisan yang berkaitan dengan Balmoral, perhatian para pengamat kerajaan langsung tertuju pada implikasi yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan properti. Banyak pihak meyakini bahwa keputusan tersebut berkaitan erat dengan masa depan. Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis, generasi yang suatu hari akan mewarisi tanggung jawab menjaga simbol-simbol kerajaan Inggris. Menurut sejumlah sumber yang dekat dengan lingkungan istana, Raja Charles III yang tengah menghadapi tekanan kesehatan dan berbagai tantangan pribadi, dikabarkan menerima nasihat dari kalangan Old Guard atau penjaga tradisi lama kerajaan. Kelompok ini dipercaya berpendapat bahwa aset-aset bersejarah seperti Balmoral harus dilindungi secara ketat demi menjaga kesinambungan institusi monarki. Dalam pandangan mereka, Balmoral tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar aset keluarga yang dapat diatur berdasarkan hubungan pribadi atau pertimbangan emosional. Sebaliknya, tempat tersebut harus tetap menjadi benteng simbolis kerajaan yang dijaga untuk generasi mendatang. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa setelah perubahan dokumen warisan dilakukan, pengawasan terhadap pengelolaan kawasan Balmoral diperketat. Akses dan penggunaan aset kerajaan tersebut juga dikabarkan ditinjau kembali. Bagi para pendukung langkah tersebut, tindakan itu dianggap sebagai upaya menjaga ketertiban dan memastikan bahwa kepentingan institusi berada di atas kepentingan individu. Namun bagi pihak-pihak yang disebut dekat dengan Ratu Camilla, perubahan tersebut dikabarkan menimbulkan perasaan tersisih. Beberapa komentator bahkan menggambarkan situasi itu sebagai bentuk pengurangan pengaruh secara perlahan, bukan melalui konfrontasi terbuka, melainkan melalui mekanisme administratif dan hukum yang berlangsung tanpa banyak sorotan publik. Yang membuat situasi ini menarik adalah kenyataan bahwa perdebatan tersebut sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan satu individu. Di balik semua spekulasi, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Seperti apa bentuk monarki Inggris di masa depan? Seiring bertambahnya usia Raja Charles III dan semakin besarnya peran Pangeran William dalam urusan kerajaan, setiap keputusan penting kini tampaknya dinilai berdasarkan satu pertanyaan utama. Siapa yang dapat dipercaya untuk menjaga kelangsungan mahkota? Banyak pengamat menilai bahwa Pangeran William tidak lagi diposisikan hanya sebagai pewaris yang menunggu giliran naik takhta. Ia semakin sering dipandang sebagai arsitek masa depan kerajaan. Tanggung jawab yang berada di pundaknya bukan hanya mewarisi takhta, tetapi juga memastikan bahwa berbagai persoalan yang belum terselesaikan tidak menjadi beban bagi generasi berikutnya. Dalam konteks itulah, Balmoral memperoleh makna yang jauh lebih besar. Kastel tersebut menjadi simbol kemampuan monarki untuk membedakan antara hubungan pribadi dan kewajiban institusional. Ketika tekanan emosional bertemu dengan tuntutan sejarah, keputusan yang diambil akan mencerminkan nilai-nilai yang ingin dipertahankan oleh kerajaan. Peran Putri Anne juga menjadi sorotan penting dalam narasi ini. Banyak pihak di lingkungan kerajaan melihat Anne sebagai jembatan antara era Ratu Elizabeth II dan masa depan yang akan dipimpin William. Ia dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi disiplin, tanggung jawab, dan pengabdian tanpa banyak bicara. Jika Ratu Elizabeth II selama hidupnya dikenal karena ketenangan dan pengendalian diri, maka Anne sering dianggap sebagai sosok yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan ketegasan yang sama. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila namanya sering muncul dalam berbagai spekulasi mengenai upaya menjaga tradisi dan stabilitas kerajaan. Sementara itu, berkurangnya pengaruh Camilla oleh sebagian analis dianggap sebagai kemenangan kubu tradisional kerajaan. Bukan kemenangan yang diumumkan secara resmi, melainkan perubahan bertahap yang berlangsung melalui prosedur, aturan, dan keputusan administratif. Dalam dunia kerajaan, perubahan semacam itu seringkali lebih berdampak daripada konflik terbuka. Satu undangan yang berubah,
satu klausul hukum yang diperketat, atau satu akses yang dibatasi dapat mengubah keseimbangan kekuasaan secara perlahan. Ketika semua itu terjadi secara bersamaan, lahirlah tatanan baru tanpa perlu deklarasi resmi. Pada akhirnya, perdebatan mengenai Balmoral mencerminkan naluri tertua dinasti Windsor, menempatkan kelangsungan institusi di atas kepentingan pribadi. Keluarga kerajaan mungkin menyimpan luka dan konflik di balik pintu tertutup. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa ketika dihadapkan pada pilihan antara perasaan dan tugas, mahkota hampir selalu memilih tugas. Warisan Ratu Elizabeth kedua tampaknya masih hidup dalam setiap keputusan besar yang diambil hari ini. Filosofi tentang kontinuitas, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap institusi tetap menjadi fondasi yang membimbing arah kerajaan. Bagi banyak orang di dalam lingkaran kerajaan, warisan sang ratu bukan sekadar kenangan masa lalu. Warisan itu masih bekerja, membentuk keputusan-keputusan penting, dan menentukan bagaimana monarki Inggris akan memasuki era berikutnya. Menurut berbagai sumber istana yang tidak dapat diverifikasi secara independen, Putri Anne, Princess Royal disebut berulang kali mengingatkan anggota keluarga kerajaan tentang standar yang selama ini dijaga oleh Ratu Elizabeth II. Dalam pandangan Anne, Balmoral tidak boleh berubah menjadi arena perebutan kepentingan pribadi. Tempat itu harus tetap menjadi simbol perlindungan institusi kerajaan, bukan objek tarik-menarik kekuasaan. Pandangan tersebut diyakini semakin menguat ketika Raja Charles ketiga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesehatan, tekanan publik, hingga pertanyaan besar mengenai apa yang harus diamankan sebelum suatu hari takhta berpindah kepada Pangeran William, Prince of Wales. Dalam konteks itulah, sejumlah sejarawan kerajaan mulai menafsirkan dugaan amandemen terkait Balmoral sebagai bagian dari strategi perlindungan warisan jangka panjang. Mereka melihat langkah tersebut sebagai upaya untuk memastikan bahwa aset, pengaruh, dan hak akses penting kerajaan tidak diwariskan dalam keadaan penuh ketidakpastian. Jika interpretasi ini benar, maka Raja Charles tidak hanya sedang mengubah dokumen atau klausul hukum. Ia sedang menjalankan prinsip yang diyakini menjadi fondasi pemerintahan ibunya selama puluhan tahun. Mahkota harus didahulukan di atas kepentingan pribadi. Prinsip yang sama tampaknya juga mulai terlihat dalam citra publik Pangeran William. Banyak pengamat menilai bahwa pewaris takhta itu semakin menunjukkan karakter yang mengingatkan pada neneknya. Ia dipersepsikan lebih tenang, lebih terukur, dan lebih berhati-hati dalam memisahkan urusan pribadi dari tanggung jawab institusional. Jika Charles selama bertahun-tahun harus menyeimbangkan loyalitas keluarga dengan tuntutan kerajaan, maka William dianggap mewakili masa depan yang lebih tegas dalam menetapkan batas. Perbandingan antara langkah-langkah perlindungan aset pada masa akhir pemerintahan Elizabeth II dan tindakan yang kini dikaitkan dengan Charles semakin sering muncul. Bagi sebagian pengamat, hal tersebut menunjukkan kesinambungan bukan hanya dalam pengelolaan properti kerajaan, tetapi juga dalam naluri bertahan hidup institusi monarki itu sendiri. Bahkan ada kalangan dalam istana yang menggambarkan seolah-olah kehadiran sang ratu masih terasa dalam setiap pembahasan mengenai suksesi, warisan, dan aset kerajaan. Meskipun Elizabeth II telah tiada, filosofi kepemimpinannya dianggap masih memengaruhi berbagai keputusan penting. Selama puluhan tahun, ia membangun otoritas melalui ketenangan, disiplin, dan keyakinan bahwa monarki hanya dapat bertahan apabila tidak berubah menjadi milik pribadi siapapun. Di balik semua rumor mengenai Balmoral, sesungguhnya terdapat persoalan yang lebih besar daripada sekadar pembagian warisan. Konflik tersebut menyentuh pertanyaan mendasar mengenai loyalitas, ketakutan, dan naluri bertahan hidup sebuah institusi yang telah melewati berbagai krisis selama berabad-abad. Ketika kabar mengenai dugaan amandemen akhirnya beredar ke publik, banyak pihak meyakini bahwa keputusan tersebut sudah tidak mungkin dibatalkan. Struktur perlindungan disebut telah diterapkan, posisi-posisi telah ditetapkan, dan aliansi internal telah terbentuk. Dalam pandangan sebagian pengamat kerajaan, langkah itu menandai momen ketika Raja Charles memilih kelangsungan institusi dibanding kompromi emosional. Salah satu aspek yang paling banyak diperbincangkan adalah dugaan berkurangnya peran dan pengaruh Ratu Camilla dalam struktur masa depan Balmoral. Menurut berbagai laporan tidak resmi, perubahan tersebut tidak diwujudkan melalui penolakan terbuka atau pernyataan publik yang dramatis. Sebaliknya, pesan itu disampaikan melalui pengaturan hak akses, otoritas, dan kontrol jangka panjang atas aset kerajaan. Bagi para pendukung Camilla,
Langkah semacam itu dapat dipandang sebagai perlakuan yang tidak adil setelah bertahun-tahun mendampingi Raja Charles. Namun bagi kelompok konservatif dalam lingkungan kerajaan, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk perlindungan yang diperlukan demi menjaga kesinambungan garis waris langsung. Dalam narasi yang berkembang, Putri Anne dan Pangeran William muncul sebagai dua figur utama yang dianggap menjaga kesinambungan tersebut. Anne membawa disiplin era Elizabeth II, sementara William mewakili generasi masa depan yang tidak ingin mewarisi ketidakjelasan. Bersama-sama, mereka disebut mendorong budaya istana yang lebih ketat dalam melindungi aset, dokumen, kediaman, dan sumber pengaruh kerajaan. Namun, seperti banyak peristiwa dalam sejarah keluarga Windsor, kemenangan institusi tidak selalu berarti hilangnya luka pribadi. Jika dugaan perubahan itu memang terjadi, maka penguatan monarki kemungkinan juga meninggalkan retakan emosional yang tidak mudah diperbaiki. Raja Charles berada di tengah dua realitas yang bertabrakan. Kewajiban sebagai raja dan hubungan pribadi yang telah dibangun selama puluhan tahun. Pada akhirnya, kisah Balmoral dipandang sebagai simbol dari pilihan yang terus menghantui setiap penguasa monarki Inggris. Antara perasaan dan kewajiban, antara keluarga dan institusi, antara kenyamanan pribadi dan kelangsungan takhta. Dalam narasi yang kini berkembang, monarki memilih warisan di atas sentimen. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari seluruh kontroversi ini. Kerajaan tidak bertahan karena mengikuti perasaan sesaat, melainkan karena kemampuannya menjaga kesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika perhatian publik suatu hari beralih ke isu lain dan gerbang istana kembali sunyi, perdebatan mengenai Balmoral kemungkinan akan tetap dikenang sebagai momen ketika masa depan monarki diputuskan melalui disiplin, kehati-hatian, dan keyakinan bahwa warisan harus dilindungi dengan segala konsekuensinya.